Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat sekalian, anak-anakku sekalian, siswa SMP, IT, SMA, IT, Insan Mandiri yang mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dijadikan menjadi anak-anak yang saleh, yang bermanfaat bagi kedua orang tuanya, bagi agamanya, bangsa dan negara, ya, insyaallah, bagi umat, ya. Pada hari ini ya, ini ada perubahan jadwal. Yang biasa ada ngisi malam Sabtu, ya, sekarang dirubah ya, insyaallah jadi malam Jumat, ya. Pelajaran yang lalu kita sudah bahas tentang syarat-syarat salat. Sekarang kita akan meningkat kepada rukun-rukun salat di dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Sudah kita pelajari apa itu arti syarat, apa perbedaan syarat dengan rukun. Syarat salat dengan rukun salat apa bedanya? Ya. Ayo, ada yang ingat masih? Kalau syarat-syarat salat adalah suatu kondisi, ya, yang harus ada sebelum kita salat sampai berakhirnya salat. Seperti contohnya, ya, sebelum salat kita harus berwudu atau bersuci. Nah, bersuci ini harus ada terus sampai akhir salat kita. Misalnya lagi salat batal kentut misalnya, yang salatnya juga jadi batal, gitu ya. Seperti misalnya inti lagi salat, ya, kan syarat salat diantaranya menghadap kiblat. Inti lagi salat, inti berbalik, ya, batal salatnya kalau enggak menghadap kiblat, kan ya, kecuali ada hal-hal yang darurat. Jadi seperti itu syarat artinya sesuatu, keadaan, kondisi sebelum kita melaksanakan sholat, ya, sampai sholat itu dilaksanakan secara sempurna, itu harus ada. Kalau rukun-rukun sholat itu adalah perbuatan-perbuatan, ya, yang wajib kita lakukan dalam melaksanakan sholat, ya. Sebelum kita masuk tentang rukun-rukun salat ini, nanti insya Allah kita akan baca firman-firman Allah yang berkaitan dengan rukun-rukun salat ini, ya. Tapi sebelumnya kita baca dulu Ummul Kitab Suratul Fatihah, dengan niat semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati-hati kita dari segala kotoran syirik, kibir, hasud, riya, ya, suudzon, ya, dan sebagainya dari penyakit-penyakit hati. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kesalahan dan dosa kita, memaafkan segala kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, dan orang-orang yang telah berjasa kepada kita, juga saudara-saudara kita kaum mukminin wal mukminat. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim,
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita lanjut, masing-masing baca apa? Kita baca surah Al-Bayyinah ya. Karena nanti ada berkaitan dengan salah satu rukun daripada sholat ya, atau ya ini bagian daripada sholat adalah harus niat dan artinya mengikhlaskan ibadah kita ya, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Anak-anakku sekalian perhatikan ya. Sebelum kita memasuki tentang rukun-rukun salat, kita ketahui salat ini adalah merupakan ibadah yang sangat penting bagi kita. Di dalam Islam ini salat merupakan, Rasulullah gambarkan sebagai apa? As-salatu imaduddin. Salat bagaikan tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang mendirikan salat, dia telah mendirikan agamanya. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang meninggalkan salat berarti dia menghancurkan agamanya. Ya, bangunan ini kalau nggak ada tiangnya hancur. Kenapa salat disebut sebagai imaduddin? Kenapa salat dibilang sebagai tiangnya agama? Yang mana ya agama itu hancur kalau dengan meninggalkan salat. Karena di dalam salat ini sebenarnya ketika kita melaksanakan salat itu sebenarnya kita juga ya, melaksanakan di sana terkandung rukun Islam yang 5. Ya, ketika kita melaksanakan salat
Di dalam sholat itu ya, secara maknawi itu terkandung ya, makna dari rukun Islam yang kelima. Oleh karena itu sholat ini adalah ibadah yang nggak boleh ditinggalkan, nggak bisa digantikan. Seperti puasa bisa digantikan dengan kalau orangnya nggak mampu berpuasa, ya apakah dia karena sudah tua sekali atau dia memiliki penyakit menahun, bisa digantikan dengan diat. Tapi sholat nggak bisa. Haji misalnya, orang pergi haji bisa dibadalkan haji, ya, tapi sholat tidak bisa ditinggalkan. Karena ini sangat penting. Dia mengandung rukun Islam yang kelima. Seperti misalnya rukun Islam apa? Yang kelima? Lima rukun Islam. Yang pertama apa? Syahadat. Ada nggak dalam sholat syahadat? Ketika kita bertahsyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Terus yang kedua rukun Islam itu adalah mendirikan sholat. Yaitu sholat itu sendiri adalah merupakan ya bagian dari rukun Islam ini. Terus apa lagi? Ya, zakat. Zakat itu artinya secara bahasa itu artinya zakat membersihkan dan menumbuhkan. Membersihkan di sini ya, kalau secara maliyah itu membersihkan harta. Ya, itu juga sekaligus membersihkan hati kita dari segala kotoran-kotoran, kekikiran, keegoisan. Ya, itu dilambangkan bagaimana ketika kita sholat kita harus suci. Ya, kita harus suci badan kita, ya, pakaian kita, tempat kita, dan juga sebenarnya hati kita. Kenapa kita diperintahkan ketika berwudu membasuh wajah kita? Ini maksudnya kita bersihkan segala sesuatu ya, diri kita ini dari dosa-dosa mata kita, dari dosa-dosa mulut kita, dari dosa-dosa telinga kita. Ya. Kepala juga seperti itu, membasuh kepala, membasuh tangan dan kaki, karena dengan tangan dan kaki kita melakukan aktivitas kita. Itu kita bersihkan. Nah, ini juga jadi terkandung makna zakat dalam arti maknawi. Walaupun nanti secara praktek ya kita harus berinfak. Oleh karena itu perintah sholat dengan zakat selalu digandengkan. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakah. Selalu bergandengan. Karena sholat ini ya, di dalam sholat ada secara maknawi makna zakat tersebut, tapi secara prakteknya harus dilakukan, yaitu dengan menyisihkan sebagian harta kita untuk orang-orang yang berhak menerima zakat. Kemudian apalagi rukun Islam berikutnya? Puasa. Puasa apa artinya puasa? Itu artinya puasa menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Nah, ini juga di dalam sholat ketika kita takbiratul ihram, itu takbiratul ihram itu kita mengharamkan. Kalau orang sudah takbiratul ihram, boleh dia ngomong sama temannya? Nggak boleh ngomong bicara. Ya. Dulu sebelum baru-baru ada turun perintah sholat, orang masih kalau lagi sholat nih ada datang temennya, ya, sahabat Nabi datang temennya nanya sholatnya udah berapa rakaat, terus yang lagi sholat ngomong baru 2 rakaat. Akhirnya turun ayat ya, yang melarang Rasulullah, dan Rasulullah dengar itu ya, Rasulullah nasihatin sahabatnya, sholat ini nggak boleh kita ada di dalam sholat pembicaraan antara manusia, nggak boleh. Ya, kita sini sedang berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bacaan-bacaan sholat adalah sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ketika kita takbiratul ihram kita menahan diri, ya, dari makan, minum, dan juga berbicara dengan manusia. Boleh makan nggak boleh kan? Atau nanti tadi dari habis buka puasa masih ada yang nyelip, lagi sholat itu nih dibuang sayang, ditelan terus nih, batal untuk puasa inti, batal sholat inti, nggak boleh makan ya, nggak boleh makan, nggak boleh minum, begitu ya. Jadi seperti puasa seperti itu. Jadi berakhirnya kapan?
Ya, diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri salam. Nanti setelah salam itu boleh ngomong lagi sama teman itu, silakan. Ya. Jadi ini makna puasa pun ada di dalam sholat. Kemudian makna rukun Islam berikutnya apa? Haji. Makna haji pun ada ya, di dalam kita sholat. Kenapa kita harus menghadap ke Ka'bah, menghadap kiblat? Karena ini mengikuti orang-orang yang haji juga di sana. Ya, itu mereka tawaf di Ka'bah. Ini ya secara gambaran saja bagaimana pentingnya tentang sholat ini. Bagaimana pentingnya sholat ini adalah merupakan kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan bagi seorang muslim selama hayat masih dikandung badan. Selama kita masih hidup, ya, walaupun kita lagi sakit, tetap wajib sholat. Ya, arti selama akal kita masih ada, kecuali lagi dia pingsan. Mau pingsan, karena pingsan akalnya nggak ada, orang lagi tidur, ya. Nah, kayak itu ya kewajibannya tidak ada, tapi setelah dia bangun dia bisa qadha, dia punya salat seperti itu ya. Nah, itu tidak dosa karena seperti itu, karena ketika tidur dia ya tidak ingat seperti itu. Orang gila wajib salat. Nggak wajib kecuali kalau nanti dia sadar kembali, dia wajib salatnya seperti itu. Itu akal itu merupakan juga sesuatu manutul wujub, arti sesuatu yang menjadi acuan seorang itu mukallaf atau wajib melakukan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Kembali tadi kepada salat. Jadi salat ini adalah merupakan kewajiban yang sangat penting, ya, dan itu tidak bisa ditinggalkan selama kita masih hidup. Kalau kita sudah mati, nggak wajib sholat, tapi kita disolatkan, ya, seperti itu. Perintah sholat ini unik ya, di dalam Al-Quran perintahnya adalah aqimis sholah. Ada juga dalam bentuk mufrad, aqimis sholah, dirikanlah sholat. Ya, dalam bentuk mufrad. Ini fi'il amr ini ya, bentuk perintah aqimis sholah, dirikanlah sholat. Ini dalam Al-Quran uniknya kalimat aqimis shalah ini berulang sebanyak 5 kali. Di dalam Al-Quran kata aqimis shalah yang artinya dirikanlah sholat itu terulang sebanyak 5 kali. Menunjukkan sebagai apa nih? Menunjukkan sholat kita dalam sehari semalam 5 waktu. Terus kalau ada lagi dalam bentuk jamak, aqimus shalah, dirikanlah salat, ini terulang sebanyak 12 kali. Aqimus shalah, ini dirikanlah salat, untuk ini jamaah ya. Terulang di dalam Al-Qur'an sebanyak 12 kali. Nah, 12 dengan yang 5 kalau digabungkan jadi berapa? 17. Ini menggambarkan apa? 17 rakaat. Ya, sholat wajib sehari semalam yang kita lakukan. 17 bukan? 17 kan? Zuhur 4, ya. Asar 4 udah 8, maghrib 3, ya 11, isya 4, ya 15, tambah subuh 2, jadi 17 rakaat. Dalam 17 rakaat, ya, itu rukunya berapa kali? Ruku berapa kali ruku? 17. Kalau sujudnya berapa kali? 34. Ya, 17 kali 2 kan? Nah, kata-kata sajadah dalam Al-Qur'an, sajadah itu jumlahnya semuanya ada 34 kali doang. Ini menunjukkan Al-Qur'an itu menggambarkan ya apa? Rukun-rukun, salah satu rukun-rukun penting yang dalam kita sholat. Tapi tentunya di dalam nanti ya, ketika Anda menjelaskan rukun-rukun sholat ini dari Al-Quran, Al-Quran itu nggak merinci, tidak. Al-Quran hanya secara garis besar menyebutkan, kemudian nanti
juklaknya artinya petunjuk pelaksanaannya adalah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu. Jadi kalau ada orang dulu bilang, "Oh, ente belajar Al-Qur'an, bisa enggak ente belajar sholat dari Al-Qur'an?" Memang enggak bisa. Al-Qur'an itu kan memang apa? Itu hanya itu adalah petunjuk garis besarnya. Ya, akan tetapi Al-Qur'an kan dipraktekkan, diterjemahkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya. Oleh karena itu para sahabat tahu sholat dari mana? Melihat Rasulullah SAW sholat. Karena Rasulullah katakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Ya, seperti itu. Jadi praktek sholat dipraktekkan langsung oleh Nabi kita Muhammad SAW, dilihat oleh banyak sahabat. Yes, sahabat ketika sholat juga dilihat oleh ribuan tabi'in. Ya, tabi'in sampai tabi'in terus sampai kepada kita. Sehingga banyak di antara kita yang terlahir dari keluarga muslim, dia bisa sholat walaupun dia belum belajar fikih. Ya, tapi bisa sholat apa? Dengan melihat orang tuanya sholat, pamannya sholat, kakaknya sholat. Ya, dia ikut seperti itu. Inilah namanya disebut sunnah mutawatirah, sunnah yang apa artinya disampaikan secara massal dari Nabi, ya, oleh para sahabatnya yang banyak, kemudian juga kepada tabi'in dan seterusnya. Dan ini kalau yang namanya sunnah mutawatirah biasanya itu tidak ada khilaf di sana, ya, terutama tentang rukun-rukun salat ini. Sekarang kita masuk dengan rukun yang pertama. Sebelum kita sholat kita perlu niat, ya, niat yang bersih, niat yang suci hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, niat ini kata Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Bayyinah tadi, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Mereka tidak diperintahkan melainkan untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan pengabdian kepadanya. Jadinya salatnya kalau tidak mukhlisin, arti akhlasu yukhlisu itu asal katanya memurnikan pengabdian kepada Allah. Ikhlas itu al-labanul khalis, artinya susu yang murni, yang belum ada campuran apa-apa. Labanul khalis, ya. Jadi mukhlisin itu artinya orang yang mengikhlaskan, artinya membersihkan, memurnikan pengabdiannya hanya karena Allah, bukan dicampur dengan yang lain. Oh, saya ya sholat karena Allah juga, tapi karena ustadz nih, supaya ustadz bilang, ya, biar saya dibilang orang yang sholat. Atau karena ada seseorang yang kita lagi mau ngelamar anaknya supaya dibilang, oh, anak soleh nih. Ya, itu ntar nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diperlukan niat yang bersih. Dan niat inilah yang membedakan antara, ya, aktivitas yang merupakan adat dengan ibadat. Yang membedakan aktivitas adat, kebiasaan dengan ibadah. Seorang yang mandi setiap hari kan itu kebiasaan kan untuk membersihkan. Tapi kalau kita niatkan ketika mandi, ya, ingin bersuci, ingin mengikuti sunnah Rasulullah dan diperintahkan oleh Rasulullah, ya, kita dapat pahala, jadi ibadah tuh. Jadi hal yang biasa kita, adat ini biasa menjadi ibadah. Inti berolahraga misalnya, oh, kita supaya sehat badan, tapi juga di samping sehat supaya kita bisa kuat, ya, melaksanakan perintah-perintah Allah. Itu dengan niat itu amal inti yang biasa, adat sebagai aktivitas biasa bisa menjadi ibadah seperti itu, ya. Apalagi memang, ya, yang itu adalah aktivitas ibadah, maka kita diperintahkan ketika kita beribadah harus, ya, memurnikan niat itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala, ya, mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan pengabdian hanya kepada Allah, hunafa dengan lurus,
Ya, mukhlishina lahuddina, ya, hunafa, dengan lurus. Itu adalah tentang pentingnya niat. Ya, kalau tidak ada niat, walaupun inti sholat tapi nggak ada niat, itu sama aja seperti inti olahraga. Ya, ruku, sujud, sama seperti itu. Jadi ketika tidak ada niat, maka tidak ada nilai, nanti nilai ibadah dari apa yang ente lakukan. Nah, niat ini dalam fikih disebutkan, ya. Tempatnya niat itu di mana? Di hati. Mahalluhal qalbu, ya, tempatnya niat itu di hati, ya, seperti itu. Nah, ini juga ada dalam hadis Nabi, ya. Hampir setiap kitab kalau para ulama, ya, sebelum membahas sesuatu pasti dibahas tentang niat ini, ya, tentang niat. Yaitu ada hadis yang terkenal dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu lillahi wa li rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ya, muttafaqun alaih. Ini riwayat hadis dari Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang muttafaq alaih, ya. Jadi Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat. Hanya saja amal itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, harus dengan niat. Ya, seperti harus itu dengan niat. Nah, niat ini adalah tepatnya di dalam hati. Jadi kalau inti, ya, mau sholat, ya harus ada niat. Niatnya mau ngapain inti? Oh, sholat zuhur misalnya, kan gitu. Apa ini sholat asar? Ya, harus ada di dalam hati itu, ya, seperti itu. Nah, sering ada khilaf, kita nggak mau memikirkan khilaf, ya. Kita yang penting niat itu ada di dalam hati. Nah, ada orang yang mengajarkan, ya, ada perbedaan, ada talaffuz bin niat, artinya ada yang niatnya diucapkan seperti usolli fardhu dhuhri misalnya, ya, arba rakatin lillahi ta'ala, atau usolli fardal maghribi, seperti gitu, ya. Ini namanya talaffuz bin niat, artinya mengucapkan niat. Ya, boleh-boleh saja, nggak apa-apa, tapi harusnya di hati ada niatnya, ya. Ucapan ini hanya sebagai taukid, sebagai takkid, ya. Ini juga kan kalau diucapkan itu belum masuk ke dalam sholat, ya, belum masuk dalam sholat, ya, artinya nggak masalah. Ya, kecuali kalau Allahu Akbar, sudah awalnya sholat itu adalah Allahu Akbar, ucapan takbiratul ihram. Takbiratul ihram arti takbir pengharaman. Arti kalau udah takbir, haram melakukan aktivitas di luar ketentuan yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, ya. Seperti tadi mau bicara, ya, omongan sama orang nggak boleh, haram, ya. Itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu semuanya awal aktivitas dan akhir aktivitas. Biasanya kalau orang mengucapkan niat itu kan sebelum takbir. Jadi silahkan aja, tapi sebenarnya niatnya itu dalam hati. Tapi ada, ya, ini perhatikan, ini ada hal yang kadang-kadang membuat ruwet, ya. Ada kaidah fikih bilang apa itu niat? An-niat itu apa? Muqtarinan bi fi'lihi. Apa qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Arti niat itu adalah ingin melakukan sesuatu dibarengi dengan perbuatannya. Nah, kadang-kadang dipersulit ini. Makanya katanya kalau inti lagi niatnya itu kapan? Lagi inti Allahu Akbar, itu hati langsung mesti bareng di situ. Kadang-kadang ini buat orang was-was. Ada orang Allahu Akbar, kok niatnya belum pas. Ulangi Allahu Akbar. Hampir diulang-ulangi sampai imam udah baca Fatihah, udah baca surah, udah dikit lagi mau rukuk baru Allahu Akbar, baru dapat dia. Kadang-kadang sampai keliwat. Ini was-was nggak boleh. Dalam Islam, ya, nggak ada, yaitu hal-hal yang membuat repot, bikin inti susah. Jangan dilakukan ini. Kalau was-was ini akan terus berlanjut, bisa
Setan masuk di sana. Banyak orang was-was dalam sholatnya, wudhunya sampai lepek dia. Karena katanya kalau niat itu mesti bareng dengan perbuatan. Bukan itu maksudnya. Artinya niat yang benar adalah kalau kita niat kita kerjain. Kalau inti niat sholat doang, inti niat sholat nih, tapi inti nggak ngerjain sholat, maka nggak dianggap niat inti gitu. Maksudnya niat itu adalah qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Ini kaidah fikih ya. Ya, ini Anda supaya ingatkan ya, kita singgung fikih nanti takut ada yang menerangkan secara salah. Jadi arti niat secara definisi fikih adalah qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Artinya ingin melakukan sesuatu diiringi dengan perbuatannya. Maksudnya kita mau niat sholat, ya terus kita laksanakan sholat. Kita mau niat puasa, kita laksanakan puasa. Kita niat ihram haji misalnya, kita laksanakan. Kalau niat ihram dulu, niat ihram atau niat puasa kita enggak kerjakan, maka niatnya enggak ada. Ya, maka niat itu tidak dianggap. Maksudnya itu ya. Jadi bukan harus wah kita satukan niat ini bareng dengan takbir, enggak perlu ya. Yang penting kalau hati kita sudah niat sholat, langsung kita takbir Allahu Akbar. Itu sudah berarti kita sudah niat. Karena yang niat ini hanya niat ini adalah di dalam hati, dan di dalam niat kita ini kita hanya ingin ya di dalam ibadah ini hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam lafaz niatnya biasanya aku niat sholat zuhur misalnya ya lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Atau ketika wudhu misalnya aku niat wudhu karena Allah ta'ala. Begitu semuanya karena Allah ya, lillahi ta'ala. Nah ini laksana niatnya kapan ya? Baca dalam hati, langsung kita laksanakan. Nggak usah mesti udah pas kena air di sini baru niat. Nggak mesti begitu ya, nggak usah repot. Yang penting ada niat dalam hati, laksanakan praktek wudhunya. Ada niat dalam hati ya, jangan mau sholat isya ingatnya sholatnya tuh niatnya zuhur. Jangan, nggak sah ya. Niatnya harus memang itu sholat ketika isya ya sholat isya. Ketika maghrib niatnya sholat maghrib dalam hati. Ya, kalau mau talafuz silahkan talafuz, artinya diucapkan nawaitu ya, atau usolli ya fardhu dhuhri misalnya fardhu isya'i arba'a rakaatain lillahi ta'ala. Ya, seperti itu silahkan ya. Tidak pakai pun ya, yang penting di dalam hatinya ada niat seperti itu ya, langsung kemudian kita Allahu Akbar. Nah, sampai di sini dulu sebelum nanti insya Allah kita lanjutkan ke rukun yang lainnya. Mungkin ada yang mau bertanya agar supaya tidak ada yang samar, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan nama saya Gazi dari kelas 11. Afan, izin bertanya. Misalnya kan kita lagi puasa sunnah Senin Kamis nih. Terus pas di tengah harinya kita nggak sengaja lupa. Nah itu puasanya batal apa tuh? Terus kita lanjutin kan? Ya. Jadi kalau apa ada dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, tujuh wizali an ummati anil khata' wan nisyan wa mastukrihu. Ya, diberikan dispensasi kepadaku dan kepada umatku, kata Nabi, tentang sesuatu yang enggak sengaja dan sesuatu yang lupa ya, atau sesuatu yang mereka dipaksa, itu dimaafkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada orang ya zaman Nabi juga lupa dia ketika puasa, dia makan, minum. Kata Nabi, teruskan puasanya setelah itu. Ketika dia ingat, ya kalau lagi puasa, lagi makan, ingat ya berhenti. Jangan, wah tanggung nih, ngabisin dulu nih baru berhenti. Kan aneh lupa. Enggak, langsung berhenti, kumur-kumur, lanjutkan puasa. Kata Rasulullah apa? Innama razaqahullahu innama at'amahullahu wasaqahu. Oh, ini orang sungguhnya dia diberi minum oleh Allah dan diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa, itu jadi rezeki buat ente ya.
Jadi kalau ada yang lupa temen inti, biarin aja gitu ya. Tapi udah selesai ingetin gitu. Enggak apa-apa ya. Jadi kalau dia benar-benar lupa ya, kalau lupanya bohong-bohongan ya, ya itu tanggung sendiri, nggak sah puasanya. Sebab biasanya memang kalau lagi puasa sunnah biasanya kalau orang lupa. Tapi kalau biasalah suara-suara Ramadan itu jarang lupa ya. Kalau puasa sunnah kan biasanya orang lain lagi nggak puasa makan, kadang-kadang kita ikut makan. Kadang-kadang juga kita minum, kadang seperti itu. Tapi biasanya lagi minum ingat, udah kalau masih di mulut ya keluarkan ya. Kalau yang sudah telan nggak masalah. Setelah itu lanjutkan puasanya, nggak masalah ya. Allah Allah. Ada lagi yang mau bertanya? Ayo, itu anak kelas 1. Oper mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya izin bertanya. Saya dikasih tahu teman saya bahwa di Al-Baqarah ayat 239 artinya jika kamu takut ada bahaya, sholatlah sambil berjalan kaki atau berkendaraan. Kemudian apabila telah aman, maka ingatlah Allah, sholatlah sebagaimana Dia telah mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui. Itu pas sholat berjalannya itu gimana ya, Tat? Ini namanya salatul khauf. Nanti kita akan praktekkan salat khauf dalam kondisi normal, salat khauf ketika perang berkecamuk ya. Itu nanti itu dalam kondisi namanya salat khauf ya, ketika kita takut ya tertembak musuh dalam kondisi perang. Maka pada saat itu ya seperti yang bilang tadi, sholat itu nggak bisa ditinggalkan, nggak boleh ditinggalkan. Jadi walaupun lagi perang, walaupun lagi perang, ketika datang waktu sholat kita mesti sholat. Apa sholatnya mesti ruku, ya sujud, baca? Enggak, sambil jalan boleh. Ya kita niat aja Allahu Akbar, kita niat sholat apa, zuhur misalnya, niat Allahu Akbar. Setelah itu kita lanjutkan aktivitas kita jalan. Enggak mesti menghadap kiblat, enggak. Niat saja tadi cukup. Jadi kita niatkan sholat sambil nembak nih. Ya kita niat kemudian kita baca Fatihah ya. Setelah itu niatkan ruku, sujud ya sampai selesai 1 rakaat saja cukup. Satu rakaat saja. Ibnu Abbas menerangkan sholatul hadari ya untuk yang 4 nih. Sholatul hadar 4 rakaat. Salat ketika kita dalam keadaan mukim, tidak musafir 4 rakaat kalau salat yang 4 rakaat ya. Wa salatus safar rakaatan. Ketika kita musafir, salat yang 4 jadi 2 rakaat ya. Wa salatul khauf rakaah. Ketika kita lagi takut, salatnya cuman ketika dalam perang itu 1 rakaat. Dan salatnya gimana? Ya kalau tadi lagi berkecamuk perang, menghadap kemana saja boleh ya. Enggak mesti pakai ruku, pakai sujud enggak, ya. Sambil kendaraan kau. Kalau dulu kan naik kuda, ya perang. Kalau sekarang misal tentara nih naik bawa tank misalnya, boleh bisa, ya seperti itu. Ini menunjukkan bagaimana pentingnya sholat enggak bisa ditinggalkan dalam kondisi apapun, ya. Itu namanya sholatul khauf. Ya sampai di sini ya karena sudah waktu isya, insyaallah. Kita lanjutkan subhanakallah nanti dalam minggu depan pada rukun salat yang lainnya. Ya, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.